Shalom sahabat GPIB, Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali lagi dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Patrick Junior Piri. Saya adalah pendeta jemaat di GPIB Immanuel Apokayan, Pospelkes Petutui, Long Betaho. Sahabat GPIB, sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, saya mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan yang kiranya akan menjadi pedoman dan landasan hidup kita secara khusus di sepanjang hari ini. Firman Tuhan yang hendak untuk kita renungkan adalah berdasarkan Alkitab. Mari kita persiapkan bacaan Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 35 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7 dengan tema renungan mujizat keselamatan. Kitab Yesaya pasal 35 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Apabila bacaan Alkitab yang saya maksud telah Bapak Ibu temukan, silakan Alkitabnya tetap terbuka, kita persiapkan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Dalam tidur, Engkau boleh jaga dan sertai kami kembali bangun di pagi hari ini, kami mengucap syukur untuk kesempatan baru yang Tuhan boleh berikan untuk kami jalani. Memulai segala sesuatu ya Bapa, firman-Mu mau kami renungkan. Kami memohon pengurapan Roh-Mu yang kudus untuk menguasai hati dan pikiran kami, supaya kebenaran yang hanya daripada-Mu Bapa kami peroleh, dan Engkau juga yang menolong, memampukan kami untuk melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Hamba dengan segala kekurangan dan kelemahan, hikmat-Mu, perkenanan-Mu, pengurapan-Mu, hamba mohon, supaya apa yang hamba beritakan sebentar bukan kehendak hamba, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Demi Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Amin. Saya akan bacakan Alkitab untuk kita semua, Yesaya 35 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang timpang akan melompat-lompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh gelaga dan papirus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa memeliharanya. Maranatha. Sahabat GPIB, jemaat terkasih di dalam Tuhan, apabila Bapak Ibu Saudara dan saya memberikan perhatian terhadap seluruh kitab Yesaya, kita akan menemukan bagaimana Nabi Yesaya menyampaikan nubuatnya, yaitu tentang penghukuman yang Tuhan sampaikan atau nyatakan dalam kehidupan umat, maupun juga tentang kabar keselamatan, sukacita yang hendak disampaikan juga bagi umat yang sedang dalam situasi penghukuman. Jadi secara khusus Yesaya mau menjelaskan bahwa hukum Tuhan itu nyata dalam sejarah kehidupan secara khusus kerajaan Israel dan Yehuda. Ketika umat Tuhan mengabaikan kebaikan-kebaikan Tuhan, tidak lagi melihat bahwa kuasa Tuhan adalah tembok pertahanan mereka, ketaatan tidak lagi ditunjukkan, bahkan penyembahan-penyembahan terhadap berhala justru malah dilakukan, maka kehancuran dan pembuangan di Babel harus dialami sebagai bentuk teguran dan hukuman. Dan kita melihat itu juga sebagai bentuk tindakan yang Tuhan lakukan untuk memulihkan Israel dan Yehuda. Selain nubuat tentang kehancuran, Nabi Yesaya juga menyampaikan nubuat tentang pengharapan, supaya umat kiranya bersuka cita dengan penuh penantian. Seperti halnya 3 ayat yang menjadi pembacaan kita pada pagi hari ini, bahwa keselamatan bagi Tuhan, bagi umat Tuhan akan dilaksanakan. Dan keselamatan ini bukan hanya tentang pulangnya
umat Tuhan ke tanah mereka, tetapi juga tentang pemulihan yang boleh mereka alami. Jika kita memberikan perhatian pada ayat 5 dan yang ke-6 dalam pembacaan kita di pagi hari ini, berbicara tentang pemulihan secara fisik. Bapak Ibu boleh lihat ya, saudara boleh lihat. Yang buta kemudian dapat melihat, yang tuli dapat mendengar, yang bisu kemudian juga bukan hanya dapat berbicara, tapi juga bersorak-sorai. Bahkan yang timpang atau lumpuh bukan hanya berjalan dan berlari, tetapi justru digambarkan di sini melompat-lompat seperti rusa. Hal ini juga kita bisa pahami bukan hanya sebagai pemulihan secara fisik, tapi juga barangkali ini gambaran pemulihan secara rohani. Dalam kehancuran dan pembuangan, Tuhan membuka mata mereka yang tadinya tertutup. Tuhan perlihatkan kuasa Tuhan, termasuk juga hukum-hukumnya. Ketika selama ini telinga umat tertutup atau mungkin sengaja ditutup untuk mendengar segala perintah, aturan, hukum, teguran, peringatan, apapun itu sengaja tertutup atas segala hal yang baik yang disampaikan dalam kehidupan mereka, tapi mereka tolak. Dalam pembuangan, Tuhan buka telinga mereka. Mulut yang tertutup untuk menyatakan penyembahan bagi Tuhan, Tuhan jadikan sorak-sorai. Bahkan ketimpangan yang dialami karena ketidaktaatan, Tuhan kemudian kokohkan. Jika hal ini direnungkan oleh Israel dan Yehuda seperti demikian, sahabat GPIB, maka penghukuman dan pembuangan yang dialami benar-benar dilihat sebagai tindakan pemulihan Tuhan bagi umat-umatnya. Nah, sahabat GPIB, tentu kita bisa memahami bahwa kondisi kala, apalagi dibuang, itu bukanlah perkara yang mudah untuk dihadapi pada saat itu. Israel dan Yehuda bisa semakin buta, seolah-olah mereka tidak lagi melihat jalan keluar atas situasi sulit yang mereka alami karena kalah dan dibuang. Mereka tidak lagi bisa mendengar, lebih khusus tentang kabar baik, harapan bahwa siksaan mereka akan segera berakhir. Mulut seakan-akan tidak bisa dipakai karena tidak ada tempat untuk minta tolong atau mencurahkan isi hati yang mereka sedang rasakan. Bahkan ketimpangan terus-menerus dialami, tidak ada tenaga, seolah-olah tidak bisa membebaskan diri, tidak ada kesempatan untuk berjalan maupun berlari untuk keluar dari situasi sulit mereka. Tapi kalimat Yesaya tentang pemulihan ini dalam masa pembuangan tentunya menjadi penguatan bagi mereka untuk senantiasa menantikan keselamatan yang datangnya hanyalah dari Tuhan. Ayat ke-6 dan ayat yang ke-7 juga masih tentang keselamatan. Padang gurun, tanah pasir, tanah gersang, kemudian hari menjadi sumber air dan kolam. Tentulah bukan sebuah keadaan yang terselami oleh pikiran manusia. Bagaimana mungkin kondisi tanah seperti itu, kemudian hari menjadi sumber daripada mata air. Tetapi Tuhan sanggup untuk melakukan hal-hal yang seperti demikian. Dikala umat beranggapan bahwa tidak ada lagi harapan, dengan cara ajaib, cara Tuhan dapat melaksanakan karya keselamatannya. Tanah yang basah bahkan menjadi kolam adalah merupakan simbol kelimpahan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan umat. Sobat GPIB, demikianlah firman Tuhan kita ini, pembacaan kitab Yesaya ini kita pahami bersama. Ada dua hal yang mau saya ajak untuk kita renungkan. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih dalam Tuhan, sahabat GPIB, yang harus senantiasa saudara dan saya ingat dan percaya adalah rancangan Tuhan kita bukanlah rancangan kecelakaan. Ia selalu memikirkan apa yang baik dan menyatakan hal-hal baik dalam kehidupan umatnya. Seringkali dalam keadaan-keadaan tertentu, khususnya yang sulit, membuat kita buta, tuli, bisu, timpang, bahkan juga lumpuh, seolah-olah kita tidak menemukan harapan
untuk hidup kita. Bahkan acap kali kita juga ada di titik kita menganggap bahwa Tuhan tidak ada. Saudara dan saya diingatkan untuk tidak putus harap. Percaya bahwa karya keselamatan adalah tindakan Tuhan bagi umat yang mau setia dan senantiasa berserah hanya kepadanya. Perjalanan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan yang jaga dan pelihara. Beliau sudah atur, beliau sudah rancang segala hal yang baik. Namun acap kali kita jatuh, tapi percayalah, tidak akan sampai tergeletak dan hancur. Bahkan di tengah kehancuran sekalipun, bukan berarti karya keselamatan Tuhan itu gagal atau tidak ada. Dalam kehancuran sekalipun, Ia sanggup untuk menyatakan hal-hal baik. Sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami pemulihan dan boleh bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Jadi setialah, biarlah Tuhan berkuasa dan berkarya dalam kehidupan kita senantiasa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, senantiasalah juga ingat dan percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Pembacaan kita di ayat yang kelima dan yang keenam, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya membaca ini sebagai pemulihan fisik, dan kemudian kita pahami ini merupakan pemulihan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan umat setelah mengalami penghukuman dan pembuangan. Tapi ketika kita membaca ini, kita teringat dengan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Yang Bapak Ibu Saudara dan saya boleh baca dalam kitab Injil, segala bentuk macam penyakit yang di zaman itu tenaga medis pada saat itu juga tidak bisa menangani, bahkan sakit penyakit yang mungkin hingga saat ini justru juga tidak ada yang bisa menangani, mujizat Tuhan memberikan pemulihan yang sejati. Bahkan di ayat yang ke-7 tadi kita juga boleh baca, tanah yang kering Tuhan buat menjadi sumber mata air. Artinya tidak ada yang tidak mungkin bagi kuasa Tuhan. Jadi jangan pernah ragukan kuasanya dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Karya Tuhan tidak terselami oleh pikiran manusia. Dan marilah senantiasa mengharap bahwa hal-hal ajaib, mujizatnya dinyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, di pagi hari ini pembacaan Alkitab boleh kami renungkan bersama. Dan kiranya apa yang boleh kami baca dan kami renungkan, Roh Kudus senantiasa berkuasa dalam hati dan pikiran kami yang akan menolong kami untuk melakukannya di sepanjang hidup. Kami mau memulai aktivitas, kegiatan, pekerjaan, dan pelayanan di sepanjang hari ini. Kami mohon pertolongan-Mu Bapa, hikmat-Mu, kuasa-Mu menguasai seluruh kehidupan kami, supaya tidak ada satupun hal yang salah, kami tidak jatuh dalam celaka, kami tidak menjadi batu sandungan, tapi tutur kata, pikiran, bahkan tindakan yang boleh kami lakukan di sepanjang hari ini adalah juga menjadi bagian daripada apa yang Engkau kehendaki. Kami mau menyerahkan proses belajar, kami mau menyerahkan pekerjaan, kami mau menyerahkan pelayanan, usaha, segala rencana yang mau kami nyatakan, yang mau kami kerjakan, yang mau kami usahakan. Engkau tutup bungkus ya Bapa, Engkau perhatikan kami yang mau berusaha, dan senantiasa mengandalkan kuasa-Mu dalam hidup. Engkau buka tingkap-tingkap anugerah di atas langit, supaya berlimpah-limpah berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami mau menyerahkan anak-anak, orang tua, kakak adik, kehidupan sanak saudara, istri, suami, setiap mereka yang kami ingat dan kami kasihi, baik yang dekat maupun jauh daripada kami. Kami percaya seperti Engkau menyertai memberkati kehidupan kami, Engkau juga memberkati orang-orang terkasih yang jauh sekalipun daripada kami ya Tuhan. Segala pergumulan pengharapan dari setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang tidak bisa hamba wakilkan pada saat ini dalam doa. Engkau maha melihat, Engkau maha tahu, Engkau maha mendengar setiap seru hati anak-anak-Mu. Bapa, kami sepakat dan percaya waktu-Mu dan cara-Mu
adalah yang paling tepat, bahkan lebih tepat dari apa yang kami minta. Nyatakan hal-hal baik dalam kehidupan kami, supaya di sepanjang hidup yang muncul dari diri kami hanyalah ungkapan syukur untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hingga malam hari nanti kami boleh kembali untuk beristirahat. Kami memohon ampun untuk setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat yang menyakiti hati-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa secara khusus untuk setiap orang, setiap tangan yang boleh berjerih lelah. Terlebih khusus untuk program Morning Call maupun Night Call GPIB. Sehingga firman Tuhan boleh diberitakan baik pagi maupun malam di setiap harinya. Program ini adalah baik untuk setiap kami, pekerjaan baik yang dinyatakan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah Engkau sang pemilik pelayanan yang juga boleh memberkati setiap kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan yang anak-anak-Mu boleh lakukan. Ini doa dan harap hati kami ya Bapa, demi Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan memohon pertolongan di hadapan Allah Bapa di surga. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah renungan pagi dalam program Morning Call GPIB boleh disampaikan bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB di kesempatan yang lainnya. Jaga kesehatan selalu, senantiasa jadikan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.